Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ridha rahmat wa taufiq wal hidayah wal maghfirah wal rahmah wal barakah wal ilman nafi' wal hikmata lana wa li abaina wa ummahatina jaddatina wa dadina wa masayyifina wa asatidatina wa lil muallimina wa li muallifi hadzal kitab wa lil muslimina wa jama'atina usulina wa firina rahimahum minhum wal amwat tabarrukan wa rahmatan wa hikmatan wa ridhan min Allah. Bitilawatina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Idza qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi Setatan ngawitan bangosan karena materi doakan anu kedalaman Allah Subhanahu wa taala kama paring sempurna seni prosesnya pasien kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Rabbana Allahumma afrigh 'alaina sabra wa sabbit aqdamana wa kafirin. Allahumma tasyafi ya Allah la syafi'a illa anta ismadana ya Allah. Allahumma tasyafi la syafi'a illa anta ismadana ya Allah min jama'atina wa qarabatina wa ahlina wa min ahalina susah fakir kelana udur ya Allah Subhanahu wa taala karena damankan sadaya udur apa udur nang sopiu ya Allah Subhanahu wa taala kan disebutkan utamina sareng kan tadi disebutkan anak udur keluarga selain Allah pasien kesabaran sareng kesembuhan. Allahumma tasyafi la syafi'a illa anta kama syafaita ashabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabarrukan bika ya Allah bi tilawatina wa bi tilawatihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ila akhiril hadis riwayat Imam Muslim. Ya'lamu ikhwani waffaqani Allah wa iyyakum li ta'atihi anna hadzal hadis min al ahadits al qudsiyah. Hadisiyah kagolong hadis qudsi. Jadi aya hadis anu urang-urang hadis biasa umum disebut hadis, aya disebut oge hadis qudsi. Jadi dijelaskan yati sahabat Abu Hurairah radhiyallahu sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Hadisnya di sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar namina teh Jundub bin Junadah. Abu Dzar disebut Al-Ghifari, biasa Abu Dzar Al-Ghifari. Ghifari teteh Ghifar nama hiji tempat. Jadi berarti Al-Ghifari teh Abu Dzar ti Ghifar maksudnya gitu. Biasana pami dina bahasa Arab upami nuduhkan kana tempat akhirna di akhiran ku iya biasana Ghifar berarti pami nama tempat tambah iya ri Ghifari. Jawa Al-Jawi, Sunda Sundawi, Bantan Al-Bantani,
Madura, Al-Maduri. Jadi gitu biasanya. Ya akhirnya di Pasianiyah. Bukhari. Berarti Imam Bukhari di Bukhara tadi. Abu Dar di Ghifar, berarti disebut Al-Ghifari. Keutamaan Abu Dar disebutkan di riwayat Abu Dar disebut di riwayat anjana paling jujur di bawah kolong langit dia. Di taya jalmi anu paling jujur di bawah kolong langit dia dibandingkan Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Disebut paling jujur Abu Dar margina wantun tapi wani mengucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah terang-terangan di tengah-tengah kafir. Wantun Abu Dar mengucapkan wani mengucapkan la ilaha illallah di tengah-tengah kafir, utamanya di sekitar Ka'bah menuju nyembah berhala kafir. Jadi kafir di caket Ka'bah bahala nyembah berhala sebab di sekitar Ka'bah selalu berhala kafir nyembah berhala. Nah di tengah-tengah kafir Abu Dar wantun mengucapkan la ilaha illallah. Kafir nyembah berhala, ucapan la ilaha illallah ngajak nyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Dar kenging resiko ditenggal, Abu Dar dipukul babak belur. Sahabat umumnya pamibadah termasuk Abu Dar radhiyallahu anhu tetapi dipukul kafir teh sampai getihan. Getina diibaratkan ibarat domba nu nembe dipencit. Itu getina teh. Bocor itu muncrat. Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu disebut paling jujur karena berani mengucapkan la ilaha illallah di tengah-tengah kafir. Keutamaan Abu Dar. Kedua, keutamaan Abu Dar radhiyallahu anhu. Abu Dar orang yang tidak punya tapi ingin memberi. Abu Dar radhiyallahu anhu. Terus sifatnya Abu Dar orangnya tidak punya tapi ingin memberi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miwarang Abu Dar di hadis, "Idza tabakhta marabatan faksir maha." Kalau kamu buat sayur maka banyakkan airnya. Wa ta'ad jiranaka dan bagi-bagi ke tetangga. Abu Dar radhiyallahu anhu jamina terkadu tapi oyong masihan. Ghifar tempat di mana penduduknya senang berkuda, jadi ahli dina pacuan kuda kangge perang maksudnya. Di zaman harita kendaraan yang paling mewah unta, kuda, tujuan anak pinter pacuan kuda untuk berperang, untuk berjihad. Kalau kita pinter kuda perhiasan untuk kuda renggong ya. Di bedanya, jadi kita beda dengan mereka. Kalau mereka serius untuk berperang, untuk kendaraan. Kalau kita untuk kuda renggong. Boleh enggak di Al-Quran kuda renggong? Ada. Di Quran ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal khayla wal biwala. Wa ma qila fil ayah litarkabuha wa zina. Kuda dan keledai ada yang untuk kamu jadikan kendaraan dan ada yang untuk kamu jadikan hiasan. Jadi ada kuda renggong juga di dalam Al-Quran. Tapi nanti mencari penghidupan dari kuda renggong harus diperinci hukumnya. Tapi kuda peruntukannya ada kuda untuk kendaraan dan ada kuda untuk hiasan. Tapi tidak semua nanti hewan bisa dimakan. Nanti ada yang tidak boleh dijadikan untuk kendaraan, tapi untuk dimakan. Coba buka surat Yasin. Di surat Yasin ada yang kita sering baca itu. Nanti hewan ada yang untuk
menjadi kendaraan dan ada yang untuk dimakan. Yasin ayat 72. Wadal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadallalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha ya'kulun. Wadallalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha ya'kulun. Dan kami tundukkan di antara binatang-binatang itu, maka di antaranya untuk jadi kendaraan mereka dan sebagian mereka makan. Dan sebagian mereka makan. Jadi ada yang dijadikan kendaraan, ada yang dijadikan untuk konsumsi makan. Seperti domba tidak boleh jadi kendaraan. Domba untuk dijadikan untuk dimakan. Jadi masing-masing hewan ada peruntukannya di Al-Quran. Sampai di Al-Quran ada namanya surat Al-An'am. Surat binatang. Di antaranya nanti dijelaskan tentang peruntukan dan hukum dari binatang itu. Kembali pada hadis Abu Dar dari Ghifar orangnya ahli dalam pacuan kuda, dalam mengendarai kuda untuk berperang utamanya. Menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih. Hadal hadis min al hadis al qudsiyah. Ini hadis adalah termasuk hadis qudsi. Kalau hadis adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis qudsi adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi isinya dari Allah, nanti kata-katanya, kalimat-kalimatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya dengan Al-Qur'an? Ada 4 perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Pertama, kalau Al-Qur'an semuanya dari Allah. Isinya termasuk huruf-hurufnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi dan kalimat-kalimat huruf-hurufnya dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Kalau hadis qudsi hanya isinya dari Allah, tapi kata dan kalimat-kalimatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, yang kedua, hadis qudsi tidak banyak diteliti oleh para ulama. Ada sekitar 400 sampai 800 hadis qudsi. Kalau Al-Quran ada berapa ayat? Ada 6.000-an ayat lebih Al-Quran. Itu beda yang kedua. Jadi perbedaan Al-Quran yang kedua, perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi yang kedua, jumlahnya hadis qudsi sedikit, sekitar 400 sampai 800. Kalau ayat Quran sekitar 6.000-an lebih. Yang ketiga, perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi, kalau dalam Al-Quran dikenal ada ayat dan surat. Kalau hadis qudsi tidak dikenal, tidak ada ayat dan suratnya. Ini bedanya. Jadi kalau Al-Quran ada ayat dan ada surat. Maka perbedaan yang keempat, Al-Quran dijadikan bacaan dalam salat. Malahan ada yang wajib yang disebut dengan surat Al-Fatihah. Yang lain-lain hukumnya sunnah. Di Al-Quran dijadikan bacaan salat. Kalau hadis qudsi tidak bisa dijadikan bacaan salat. Kembali pada perbedaan yang ketiga, karena menyangkut bacaan dalam salat, maka Al-Quran dikenal dengan ayat dan surat, ya. Kenal ayat dan surat. Surat yang paling pendek berapa ayat? 3. Contohnya? Inna kalau Kautsar fasholli lirabbikal wanhar inna syani'aka wal. Contoh yang lain? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw
Yusuf. Jadi satu surat yang paling pendek terdiri dari 3 ayat. Ini ada hukumnya. Nanti ulama-ulama di antara Imam Hanafi rahimahullah menyebut bacaan surat dalam salat yang hukumnya sunnah setelah Al-Fatihah paling minim 3 ayat. Paling minim 3 ayat. Jadi misalnya nanti mau ngambil surat Al-Baqarah untuk dijadikan bacaan salat, ya minimal 3 ayat. Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Boleh 3 ayat, minimalnya 3 ayat. Atau nanti misalnya Yasin Al Hakim innaka laminal mursalin. Boleh 3 ayat untuk dijadikan bacaan salat. Karena jadi jelas dalilnya kita tahu. Kenapa ulama mengatakan minimal 3 ayat untuk dijadikan bacaan sunnah ya dalam salat, bacaan surat yang sunnah dalam salat? Karena alasannya surat yang paling pendek di Al-Quran jumlahnya 3 ayat. Pendapat kedua, boleh berapapun surat yang berupa bacaan sunnah dalam salat, berapapun boleh. 1 juga boleh. Jadi satu ayat juga boleh. Sod. Eta kelma 1 ayat 1 huruf ongkoh. Boleh. Ya si ningkat tadi mah hiji sod hiji tah. Terus ningkat endingnya 2. Yasin. Toha Hamim. Endingnya ningkat deui 3. Alif Lam Mim. Terus kali itu ningkat sampai 5 segala. Kaf ha ya ain shad ningkat. Ya kali itu ningkat bae terus ya. Boleh. Iya kemarin salat zikir mepet pisan badan seaktif. Nanti dijelaskan kenapa ini apa rahasianya kok boleh yang pendek yang panjang. Ini penting. Yang paling penting dulu dibolehkannya tadi minimal berapa ya? 3. Kenapa? Dalilnya kenapa? Karena Al-Quran paling sedikit jumlah ayatnya dalam satu surat 3. Kalau yang membolehkan berapapun ayatnya nanti dalilnya di surat Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah, apa yang kamu hafal dari Al-Quran. Jadi boleh, jadi ayatnya itu yang bolehkan. Jadi bukan seenaknya kita mengambil itu, tapi karena ada dalil yang membolehkan. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah, apa yang kamu hafal dari Al-Quran. Maka baca 1 ayat juga boleh. Boleh ya. Kemudian tadi ayat kursi tidak boleh digunakan dalam bacaan Salat. Kenapa tidak boleh? Sedangkan siap kita sholat itu bacaan apa saja boleh dalam Quran kan gitu. Oh, tapi ini bacaan apa saja? Mau dasar naon ketika ini kan semua itu ayat Quran itu adalah dari ciptaan Allah. Ya hadis qudsi. Jadi hadis qudsi anu takeni. Hadis qudsi takeni dijadikan bacaan salat. Sanaos kasinati Allah kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takeni. Tidak masalah karena dari Nabi itunya. Dari Nabi memang tidak mencontohkan. Tidak contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bacaan-bacaan salat memang sudah ada contohnya dari Nabi. Makanya tidak boleh kita membuat bacaan-bacaan sendiri. Tidak boleh buat bacaan-bacaan sendiri. Semuanya itu dari Quran kan. Kalau baca itu tuh boleh saja. Boleh kan sholat kan itu kan termasuk sunnah. Yang misalnya dalam sholat Isya maka sholat baca Fatihah sebagai wajib, maka sunnah
bisa diambil dari apa saja kan, dari surat asal dari Quran. Oh, pamiti Quran mohon anu teh kenging teh hadis. Hadis teh kenging jadi bacaan salat. Pami Quran biasa no mana bae. Al-Quran. Quran. Hadis anu teh kenging. Di hadis teh kenging dijadikan bacaan salat. Sampai dugikan hadis disebut hadis qudsi, teh kenging jadi bacaan salat. Tentang pami ayat Quran mah memang ayat Quran anu dianjurkan anak. Hadis qudsi mah teu aya dina Quran. Hadis qudsi mah teu aya di Quran. Jadi misah gitu ya, misah. Wallahu a'lam. Jatan tadi nyambung. Dikengingkeun anak pilihan-pilihan ti anu panjang, anu pendek gitu ya. Pilih iraha-iraha situasi meryogikan, membutuhkan. Contohnya tadi kepepet waktu bisa. Jadi kalau tidak kepepet waktu, yang milih jangan yang pendek. Jadi yang pendek itu dibolehkan yang untuk mengantisipasi menghadapi situasi tertentu ya. Termasuk di sholat nanti juga banyak bacaan-bacaan yang pendek, yang maksudnya nanti takut ada, khawatir ada keadaan situasi yang menuntut pendeknya bacaan tapi tetap sempurna. Contohnya bukan yang bagus-bagus saja ininya dulu. Kalau sinetron sudah jelek. Nanti tarawihan kadang ada imam yang cepat. Tarawihan lagi itu. Kadang ada imam yang cepat. Bagaimana bacaan kalau imam cepat? Maka kita dituntut untuk hafal yang pendek-pendek itu karena dibutuhkan. Misalnya di sholat dulu, sholat di antara yang panjang bacanya adalah duduk di antara dua sujud. Komando duduk di antara sujud itu nak bacaan anak. Rabbighfirli warhamni terus warhamni warzuqni wahdini ini wa'amni wa'afini. Wa'afani tidak ada di hadis. Tidak ada di hadis wa'afani itu. Sampai wa'afini aja. Tidak ada di hadisnya wa'afini. Itu ditunjuk sholat. Dibolak-balik tanya. Terus ayat teh kependak di kitab Tambihul Ghafilin anu tanya riwayatna oke. Jadi kita harus periksa bacaan-bacaan kita juga, periksa bacaan-bacaan kita sampai di mana. Jadi Ya. tidak boleh dibaca gitu. Jadi memang sampai Pilihnya wa'afini. gitu. Sampai wa'afini memang. Tadi semua nonton sekarang. Ya, astagfirullah. Wah ini. Wah ini manfaatnya mengaji. Iya. Ini manfaatnya ngaji. Kalau begitu imam-imam itu harus menyampaikan bahwa ini tidak boleh. Gitu. Ya jangan dulu tidak boleh Pak katanya. Jadi pertama bilang tidak ada dulu ya. Ya, langsung tidak boleh. Udin kesini kamu. Gitu nanti. Bilang dulu pelan-pelan tidak ada. Tidak ada. Nah kalau sudah bilang tidak ada, nanti kan penasaran ingin nyari kita. Ingin nyari. Wah ini perlunya ngaji kita. Perlunya ngaji. Jadi kita mengoreksi masa-masa lalu yang ternyata ya kita kan ternyata dalam ibadah kita tidak semuanya benar ya dulu kan. Dikoreksinya dengan apa? Dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti pokoknya tidak ada tidak wa'fu anni kalau di hadis Nabi tidak ada sampai wa'afini saja. Nanti diperlihatkan hadis-hadisnya tentang bacaan salat. Tapi yang paling penting itu bacaan dulu ya Rabbighfirli, yang agak panjang di salat Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nah nanti mungkin ada imam yang cepat, bacaan kita belum selesai yang itu yang panjang tadi itu, maka ada bacaan yang pendek. Rabbighfirli Allahu Akbar. Jadi ada Rabbighfirli
Ada. Itu sudah disahkan itu para ulama. Oh, bacaan lagi banyak Pak. 2 kali, Banyak. 1 kali. 2 kali. Rabbil firli, Rabbil firli. Dia juga kena mobil. Kan banyak kayak ini. Ini contoh-contoh yang pendek, maksudnya bukan ingin menyepelekan yang panjang. Tapi kalau udah tuanin mah. Barangkali situasi menuntut bacaan yang pendek, memerlukan bacaan yang pendek. Seperti contohnya, barangkali nanti ada imam yang gerakannya tidak kekejar seperti dalam tarawih. Kita sudah siap bacaan yang pendek. Walaupun pendek, kita tetap dalam keadaan sempurna bacaan. Seperti misalnya juga nanti waktu rukuk, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Nah, itu yang terpendek. Ya nanti ada yang panjang. Jadi oleh Nabi sudah disiapkan segalanya lengkap ya. Karena Nabi tahu pasti keadaan umat nanti. Ya, Nabi keadaan umat bagi Nabi Muhammad SAW sudah ditampakkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kembali pada bahasan hadis qudsi ya. Fima yarwi an rabbih ya. Jadi ini hadis qudsi. Tadi 4 perbedaan hadis qudsi. Yang pertama, hadis qudsi adalah isinya dari Allah, kata dan kalimat-kalimat susunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, segi jumlahnya hadis qudsi ada sekitar 400 sampai 800. Kalau Al-Qur'an sampai 6.000-an ayat. Yang ketiga, kalau Quran ada ayat dan surat, hadis qudsi tidak ada susunan ayat dan surat. Yang keempat, yang paling penting karena dilaksanakan, hadis qudsi tidak bisa dipakai untuk bacaan salat. Tapi kalau Al-Quran memang jadi bacaan salat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Allahu a'lam. Qala, Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, ibadi istilahnya. Ibad jamak abdun, jamak li abdin. Kalau banyak ibad artinya. Kalau satu abdun. Jadi hamba. Kalau banyak ya hamba-hambaku, ibadi. Ibad qala Ibnu Atha al-'abdu alladzi la milka lahu. Yang disebut abdun yang diterjemahkan dengan hamba, kan ada menyatakan hamba Allah. Jadi abdun alladzi la milka lahu, nyata jalmi anu rumasa teu ngagaduhan naon-naon. Tapi anu ngagaduhan ya alam sadayana Allah Subhanahu wa taala. Jantan disebut hamba teh jalmi anu dina perasaanana teu ngiri ngagaduhan naon-naon. Termasuk anu aya di dirina sanes nu diri jalmi tapi nu Allah Subhanahu wa taala. Dan model orang gaduh uuk misalnya, iya nu Allah. Urang saukur dipasihan kontrak ku Allah Subhanahu wa taala, pasihan nambut ku Allah Subhanahu wa taala. Margina nambut aya waktuna. Tuh. Misalnya waktuna warna buuk hidung gitu ya. Tapi umur 30-an kaluhur terus mulai modas. Jadi Allah meminjamkan warna hitamnya rambut, masa kontrak hanya 30 tahun. Kalau umur 30 tahun ke atas kemudian jadi putih ya. Dirubah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil warnanya yang hitam itu. Sebab bukan punya kita termasuk warnanya. Makanya coba sekarang kalau milik kita rambut itu warnanya disimpan di mana? Yang punya rambut putih. Sugan orang disimpan disumpulkan dalam lemari. Kan tak aya lemari oke, dipilari mananya warna buku hidang tak aya. Warna teh ka mana ya teh. Semua terus gigi. Dulu kita mungkin gigi sempurna 2 tahun. Tapi nanti 50 tahunan misalnya sudah mulai rontok satu-satu gigi habis lagi, tidak ada lagi. Berarti masa kontraknya berapa itu? 48 tahun ya. Dulu kan 2 tahunan kita ya perkiraan. Umumnya 2 tahun gigi sempurna, 50 tahun sudah rontok lagi gigi. Berarti kita oleh Allah diberi pinjam hanya
48 tahun. Semua ini punya Allah Subhanahu wa taala. Nanti diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata dulu bisa melihat, kesininya melihatnya sudah mulai diambil Allah Subhanahu wa taala, remeng-remeng kesininya. Ini sudah rumus di Al-Qur'an, di surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala ya'qilun. Orang yang ditambah umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan ke masa lalu lagi, masa lemah lagi dulu ya. Afala yaqilun, apa kamu tidak berakal, tidak mengerti kamu Allah Subhanahu wa taala? Ya, harus mengerti maksudnya. Jadi mumpung masih banyak yang masih berfungsi, anggota badan kita fungsinya kayak hal-hal yang positif saja. Ibad, jadi ibad itu orang yang merasa tidak memiliki apa-apa. Artinya ini semuanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kita hanya dipinjami untuk memanfaatkan. Maka memanfaatkan nanti ada tanggung jawabnya. Kalau dimanfaatkan yang jelek, ya Allah menyediakan neraka. Kalau dimanfaatkan yang baik, ya Allah menyediakan surga. Jadi nanti bukan salah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadainahu najdain. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua petunjuk, ada yang negatif, ada yang positif. Kita mana yang kita milih itu jadi nasib kita. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Terus disebut abdun sifatun min sifatil mu'min, laisa lil mu'min sifatun asyraf wa la atamma minal ubudiyah. Jadi kalau disebut abdun kemudian disebutkan dengan orang mukmin disebut abdun, hamba, maka berarti dirinya ingin ditempeli sifat yang paling mulia dan paling sempurna. Jadi hamba itu kalau menyebut dirinya hamba Allah, jadi punya keinginan untuk punya sifat yang mulia dan paling sempurna. Sebab abdun ini tadinya dari kata abadah, sama dengan ibadah artinya. Jadi abadah ya'budu, ibadatan, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi orang yang menyebut dirinya hamba Allah itu ada tersirat di dalam kata itu untuk beribadah. Sebab hamba itu bahasa Arabnya abdun. Abdun itu satu kata asalnya dengan ibadah. Ibadah disebut hamba Allah gitu ya. Jadi harapannya dalam bilang hamba Allah, harapannya ingin punya sifat asyraf wa la atam, minal ubudiyah, ingin punya sifat yang mulia dan sempurna. Yang Allah haramkan, ini isinya dari hadis ini diantaranya kezaliman. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman. Apa arti kezaliman? Wa huwa wat'u syai'i fi ghairi mahallihi. Kezaliman itu adalah menyimpan sesuatu bukan pada tempatnya. Berarti kesimpulannya apa? Salah berarti. Menyimpan sesuatu bukan pada tempatnya berarti salah ya. Ada pohon mangga ingin ditebang pakai gunting, benar enggak? Menggunting pohon mangga yang besar tuh. Begitu ya. Tapi nanti kertas dipotong pakai gergaji, benar enggak? Jadi gergaji untuk memotong kertas ya. Berarti benar atau salah? Salah. Nah, ini kedzaliman namanya. Jadi zalim itu adalah menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Zalim artinya kesalahan. Berarti nanti kami mata kita digunakan untuk hal-hal yang maksiat itu zalim. Zalim ya. Zalim ke dirinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata misalnya ada petunjuknya di ayat 30 dan 31 surat An-Nur ya. Ya, ada nanti tentang menggunakan mata ayat 30 dan 31 surat An-Nur. Bagaimana menggunakan mata yang baik. Makanya di Al-Qur'an nanti disebutkan Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Maha mengetahui kha'inatal a'yun, pengkhianatan pandangan, dan apa yang tersembunyi dalam hati. Jadi Allah Maha mengetahui pengkhianatan pandangan. Di pandangan ini nanti macam-macam. Kan ada pandangan sinis,
ada pandangan yang ngicep baik seorang ngicep keanginan ngicep cacingan ngicep orang gitu ya kan ngicep orang kayak gitu ya itu beda-beda nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala poe ano jam sano ngicep eta teh ngicep naon eta teh maksudna teh ngicepan teh ngicep dan keanginan nah ngicep tadi ngicepan nah kena cacingan penyakit ditanya oleh Allah semuanya mau ditanya semuanya sampai di Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa taala inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Itu ayatnya yang paling umum. Semua kenikmatan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya disebut zalim, kezaliman. Kezaliman yang paling besar, kesalahan maksudnya. Kesalahan yang paling besar di Quran ayat 13 surah Luqman disebut innasyirka ladzulmun adzim. Syirik disebut kezaliman yang paling besar. Jadi syirik adalah kezaliman, kesalahan yang paling besar. Sebab syirik nanti kesalahan menyangkut kesalahan dalam keimanan, ya, keimanan. Jadi di Quran ayat 13 surah Luqman innasyirka ladzulmun adzim. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi yang paling besar itu syirik. Kesalahan, dosa yang paling besar adalah syirik. Kezaliman gampangnya diartikan kesalahan. Syirik adalah kesalahan yang paling besar. Kenapa disebut paling besar? Karena menyangkut kesalahan ini menyangkut keimanan nanti. Keimanan menyangkut ketaatan yang salah. Syirik itu nanti. Syirik bagi dua, ada asyirkul akbar, ada asyirkul aswar. Asyirkul akbar itu contoh asyirkul akbar langsung menyembah selain Allah. Kalau dulu menyembah matahari, menyembah patung, menyembah bulan, menyembah bintang, itu syirik besar. Awas anak-anak ini sekarang mungkin tidak menyembah bintang, tapi menyembah perbintangan. Kalau saya lahir Januari, bintangnya Virgo, wah syirik, dosa besar. Kalau lahirnya Juni, bintangnya misalnya Scorpion misalnya gitu ya. Scorpion. Nanti rezekinya ada di selatan, jodohnya ada di utara. Dulu tuh ada gitu ya. Syirik. Itu syirik besar. Nah nuju Jepang ayat penyembah panunpoe ya, kapungkur nuju zaman Jepang matahari. Cenah kapungkur teh upami nuju Jepang ya, enjing cenah jam tujuan sok warma panunpoe heula ya. Cenah gitu. Nah, ayeuna mungkin teu nyembah panunpoe, tapi mungkin nyembah poe. Hari. Awas mun ka Bandung, entong rebo anu, kayak mata kilaka. Musyrik. Ya kalau sekarang mungkin tidak menyembah matahari, tapi mungkin menyembah hari, waktu ya. Awas. Kalau melamar misalnya apa, hajatan, jangan hari anu gitu. Matak. Oh, awas syirik. Musyrik. Gitu ya. Awas, hati-hati. Dulu di tetangga kan ada di sini, tetangga dekat-dekat di sini dulu. Ada siang-siang mau melamar. Lama yang laki-laki ditunggu, tidak datang-datang, ditanya mau ini laki-lakinya kemana? Ini kan hanya orang Sumedang dekat, gitu ya. Kita teh kudu aja nama kudu telepan nyebatkan. Kudu bijil ti bumi, teh tabu hiji, lamun can tabu hiji terkenging keluar di bumi. Nah gitu. Nah dicak jam kena, mungkin ini cak jam kena iya, getihan kena. Kurangi ketihan mungkin sampai ya mungkin jamnya kayaknya gitu ya. Musyrik. Ini termasuk syirik besar, asyirkul akbar ya. Syirik besar langsung menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang lebih halus lagi. Kalau dulu mungkin barangnya yang disembah seperti matahari, sekarang bukan mataharinya yang disembah, tapi harinya. Yaum istilahnya. Yaum. Bulan, mungkin bukan bulannya yang disembah sekarang, bukan komarnya, tapi syahrunnya. Karena ada dua tuh bulan tuh. Kalau barangnya itu komarun namanya, komar. Gitu. Komar tuh barangnya yang itu yang bulan di atas tuh.
Kalau bulan lagi beda lagi. Kalau masih kecil namanya hilal. Hilal. Tanggal 1 hilal namanya. Hilal. Nanti kalau sudah besar itu namanya bulan purnama, badrun namanya. Tolahan badrun. Badrun. Jika Superboy ini Superman. Jadi hilal ataupun badrun itu dua-duanya disebut qamar namanya. Barangnya qamar. Ya, tolal badru artinya telah datang bulan purnama, maksudnya Nabi gitu. Jadi maksudnya Nabi itu bulan purnama. Kenapa Nabi disebut bulan purnama? Karena Nabi itu adalah dipantuli, dipinjami cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dijelaskan benar itu ininya. Di Quran itu belum pernah dijelaskan. Salahnya itu. Kalau jelaskan, undang Maudin cuma menjelaskan. Kan saya jelaskan. Tidak pernah menjelaskan. Badrun itu bulan. Kalau bulan itu tidak memiliki cahaya, dipantuli oleh yang lain. Kalau yang memiliki cahaya langsung tuh sinar namanya, matahari, sinar matahari. Kalau bulan cahaya, sebab sinarnya itu dapat pantulan dari yang lain. Nabi Muhammad itu tidak memiliki cahaya, tapi dipinjami cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pinjami cahaya akhlaknya, cahaya ibadahnya, itu yang menyinari Nabi. Ini hebat kalau jelaskan tuh. Tapi intinya kalau bulan tanggal 1 namanya hilal. Nanti kalau sudah bulan itu namanya badrun. Dua-duanya itu disebut dengan qamar, ya qamar barangnya. Tapi kalau waktu bulan itu syahrun namanya. Syahrul Ramadan. Misalnya Muharram, Safar, Rabiul Awwal, misalnya itu namanya syahrun. Orang mungkin dulu menyembah bulan barangnya. Sekarang mungkin menyembah waktunya ini. Syahrunnya ini mungkin disembah. Awas kalau nikahkan jangan sofar. Mungkin sami sarang anjing, nikah anjing, kawin anjing. Musyrik nanti, musyrik. Dosa besar artinya. Itu sebagian artinya dosa. Nanti dosa besar itu banyak. Yang dijadikan sembahan itu banyak. Sampai ada nyembah partai. Ini hubungan dengan pilpres ini. Ada di Quran. Nanti orang menyembah partai. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Orang tuh sangat bangga dengan partainya sampai partainya disebut yang paling benar, melebihi agama. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Ada nanti itu orang yang syirik karena kelompok, karena partai. Ada di Al-Quran, harus kenal. Itu ada 7. Benar-benar 7 ya. Objek syirik besar itu. Nauzubillah min dzalik. Tapi intinya kalau menyembah selain Allah langsung, selain Allah yang disembah itu namanya asyirkul aswar. Yang paling bahaya juga syirik yang disebut asyirkul aswar. Syirik kecil. Syirik kecil artinya di hadis Nabi ar-riya, riya. Jadi ibadah tujuannya karena Allah dan tujuannya untuk selain Allah. Jadi 2. Jadi berarti tidak percaya penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Orang riya di antaranya contohnya di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riya juga maka di Al-Qur'an orang riya disebut fawailun. Fawailun disebut wailun, celaka. Orang salat celaka. Loh kenapa celaka? Kan ini salat ditujukan pada Allah. Allah yang merintah. Celakanya mana nanti? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Riya salatnya. Ibadah tapi riya, ibadah karena Allah tapi juga karena yang lain. Itu namanya riya. Ini juga syirik. Nauzubillah min dzalik. Maka lawannya syirik adalah ikhlas. Nah, maka dalam ibadah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-din. Ini paling penting karena ini syirik ini menyebabkan ibadah tidak diterima. Asyirku lawannya al-ikhlas. Al-ikhlas. Jadi lawannya syirik adalah ikhlas. Ikhlas itu apa artinya? Murni. Jadi dalam beribadah murni karena Allah, tidak karena yang lain. Tujuannya juga Karena tidak disuruh gitu. balasannya bukan karena bukan.
Oh, Suami itu biasa. iya. Ini untuk anak-anak biar timbul kesadaran ikhlas. Jadi bukan karena aki, bukan karena ini, tanpa disuruh berangkat. Sebab yang menyuruh itu yang pertama menyuruh Allah. Jadi ini dan aki itu hanya perantara saja. Loh kalau ini dengan aki tidak ada, nanti gimana ada yang menyuruh? Maka nanti di akhirat ada orang yang kecewa. Ada kecewa, orang tua kecewa. Karena anak-anaknya hanya mau ibadah ketika ada orang tuanya. Orang tuanya meninggal tidak ibadah, kecewa, nangis nanti dalam barzah. Makanya anak-anak ya, ibadah itu jangan hanya karena disuruh. Disuruh itu hanya latihan. Nanti kalau tidak ada yang nyuruh, gimana? Ibadah enggak. Jadi harus sadar nih, harus sadar anak-anak nih. Itu namanya ikhlas. Jadi kalau sekarang disuruh itu hanya sementara. Nanti kalau akhirnya kagak Bandung, tidak ada yang nyuruh, sholat enggak jamaah. Hati-hati ya. Belajar itu enggak usah disuruh terus. Capek nyuruh terus. Jadi kalau kita ini nyuruh ini karena sebentar. Yang nyuruh aslinya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah harus ikhlas. Jangan karena disuruh, jangan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Allah yang nyuruh. Syirik nanti. Nauzubillah min dzalik. Riya ini termasuk bagian dari syirik kecil. Jadi ibadah nanti bukan karena Allah tapi untuk karena yang lain juga gitu ya. Penutup, maka orang yang tidak jelas nanti ada cirinya. Nauzubillah min dzalik, ada ciri. Jadi masalah iman isinya hati itu. Ikhlas isinya hati, syirik juga bagian isi hati yang buruk, yang jelek-jelek isi hati. Tidak ada yang tahu, tapi gejalanya ada. Jadi ikhlas itu adanya di hati, tidak ada yang tahu, tapi gejala orangnya ada. Nanti diantaranya orang yang sering kecewa. Nauzubillah min dzalik, kecewa kalau tidak ada respon dari orang. Nauzubillah min dzalik. Sebab orang yang syirik, yang tidak ikhlas, syirik ini karena ingin direspon orang. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Jadi balasannya itu ingin dari orang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kadang-kadang ini yang masalah nyangkut merusak ibadah yang namanya syirik itu kadang urusan kecil. Yang merusaknya itu. Contoh, kita undangannya. Undangan itu perintah Islam dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti undangan termasuk ibadah. Ini yang paling susah ibadah nanti yang muamalah ini, yang sifatnya muamalah dengan manusia. Contohnya undangan itu. Undangannya di gedung atau di hotel di mana gitu ya, pernikahan. Pulangnya kita tidak kebagian ucapan tanda terima kasih. Nah, itu nanti orang yang tidak ikhlas ada reaksinya. Minimal nanti ngomong. Ini katanya resepsi mewah di hotel, di gedung. Tapi ucapan terima kasih mah teu aya gitu. Nu ahli oge teu aya gitu ya. Abdi teu kebagian. Itu merusak kehilasan tuh. Habis itu. Kita ngamplop 200.000 habis itu. Uang habis, ganjaran enggak dapat. Itu gara-gara kecil itu. Nauzubillah min. Pokoknya orang yang tidak ikhlas mengeluh, kesalahannya banyak, mengeluh, kecewa, banyak itu. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Jadi sebenarnya kalau dirumuskan tuh orang yang sering mengeluh itu mungkin dalam ibadahnya banyak terikhlas mungkin banyak mengeluh itu. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Jadi ada gejalanya nanti orang yang tidak ikhlas itu. Misalnya dalam muamalah lagi, membesuk yang sakit. Makanya yang sakit mungkin di Jakarta, di mana, di Bandung gitu ya. Ternyata setelah kita besuk yang sakit itu sudah sembuh. Nyampe ke sana itu sembuh. Coba kita yang jauh-jauh dari sini itu gimana? Nanti macam-macam itu kalau rombongan itu. Komentarnya. Kalau tahu begini mah mual hadiah gitu. Mun hokieu mah ya mual indit gitu. Oh ini tidak ikhlas nih namanya ini. Nauzubillah min dzalik.
Maka di Al-Quran nanti orang yang syirik ini disebut qaumun tajhalun. Ini dihina betul oleh Al-Quran orang yang musyrik itu. Disebut kaum yang bodoh. Ini hati-hati betul. Sebab kita tidak ingin jadi orang bodoh. Kita ingin tidak jadi orang bodoh? Nah ingin. Orang yang musyrik itu disebut qaumun tajhalun di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 138. Ceritanya, ini cerita syirik sedikit biar kita rada-rada terus belajar ikhlas tuh. Ceritanya, umatnya Nabi Musa diselamatkan lewat di lautan tuh. Selama dikejar pasukan Fir'aun, selamat di Laut Merah itu, di Jeddah itu. Selamat. Setelah selamat, umatnya Nabi Musa ini di dekat laut itu melihat ada orang menyembah patung. Ada orang menyembah patung. Kata sebagian umatnya Nabi Musa yang selamat, Musa, buatkan kami Tuhan. Kami ingin menyembah seperti orang itu menyembah. Pandamelkeun abdi teh patung, hoyong nyembah jika eta jalmi nyembah patung. Sareng Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Kamu ini orang yang bodoh. Patung itu kan dibuat oleh siapa? Manusia. Patung bahannya dari apa? Batu dengan orang tinggi mana makhluknya itu, kemakhlukannya. Manusia punya akal, batu tidak punya akal. Ini orang yang punya akal nyembah batu, kan turun segi makhluknya. Bodoh. Qaumun tajhalun. Kedua, patung juga dibuat oleh manusia, disembah oleh manusia, kan bodoh. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Pokoknya nanti orang yang syirik itu bodoh, nanti bodoh. Nanti kesyirikan itu banyak praktek-prakteknya. Di antara juga nanti urusan-urusan nasib. Maka nanti hubungannya dengan dukun, kesyirikan itu. Maka nanti kalau disuruh dukun itu orang-orang bodoh. Walaupun sarjana S3, doktor itu, kalau disuruh dukun mau itu. Bodoh. Dulu ada ini yang sebelum bupati yang sekarang ini. Dulu ada yang berhubungan dengan dukun, gitu ya. Orangnya S3, calon bupatinya itu. Itu disuruh mandi 7 sumur tuh mau oleh dukun itu. Kalau yang jadi bupati nanti sukses aja, mandi 7 sumur mau. Ketika mandi nanti menghadap selatan, mau itu diatur begitu itu. Sebegitu ya Allah. Itu kan bodoh namanya juga. Yang paling banyak adalah orang yang ingin kaya, yang disebut pasugihan itu. Itu nanyanya ke dukun yang miskin. Coba, kan bodoh itu. Harusnya kalau ingin secara akal ya, kalau pinter gitu ya, orang yang ingin kaya ya nanya ke orang yang banyak duitnya. Jangan nanya ke orang miskin lagi, gitu ya. Pengusaha, bank yang ditanya itu, gitu ya. Ini nanya ke dukun, dukunnya juga miskin, bodoh. Innakum qaumun tajhalun. Pokoknya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari syirik ini ya. Orang syirik pokoknya orang yang bodoh disebut. Kerma bodoh mungkinna silakan. Amalna ta aya pahalana. Ya, pokoknya yang tidak ikhlas tuh, itu amal-amal baiknya tidak ada pahalanya. Surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka musyrik, maka amal-amal mereka tidak ada, akan hapus amal-amal mereka dari pahala-pahalanya. Jadi pahalanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita oleh Allah, amal-amal baik kita mudah-mudahan banyak yang diselamatkan keikhlasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aya patasan sakit kan ari sirik mah jelas katingal ieu untuk jelas depan ria. Ari ria depan tipis pisan kitu tah. Terus kadang terus di lompong aya sekedik tadi ada gitu. Terus anu juga bangungan itu aya doa dia kamu menghindari dia gitu. Tapi tapi teh kabujang ka ieu manawi aya di Mahajurin gitu. Aya kangge nebihan syirik oge aya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah doa nebihan syirik atau selalu ikhlas kalau di waktu yang akan datang insyaallah ya PR ya insyaallah mudah-mudahan. Alhamdulillah. Jadi penting kita ria nanti pipis katanya tadi. Itu cirinya kata Imam Ali itu cirinya 4 di antaranya. Salah satunya adalah kalau beribadah sendiri malas. Kalau beribadah rame-rame bareng-bareng semangat. Itu
Jadi tidak sama antara di keramaian ibadahnya dengan di kesendirian. Menuju najira beda sarang, menuju sarangan beda. Karena doa di tajuk yang ini bisa siapa saja, ini penyakit ibadah umum, bisa Pak Ustadz, bisa orang awam, bisa siapa saja yang beribadah. Penyakitnya dari ya, penyakitnya tidak ikhlas. Mungkin bisa Pak Ustadz. Ya contoh misalnya Pak Ustadz misalnya ya, Pak Ustadz Nuria nih. Ketika ditajuk doanya ketika sholat cepat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena sholat dengan mang-mang. Ya pesertanya itu, makmumnya banyak emang-emang. Tapi ketika diundang di pendopo, doanya panjang. Ya Allah, mudah-mudahan bupati langgeng, jabatan anda rezekinya lama itu. Tidak sama dengan ketika ditajuk. Tanya coba. Itu untuk menunjukkan keikhlasan tidak itu tanya. Ustaz, kunaonnya ditajuk sekarang di pendopo beda. Ditajuk masalah emang-emang, soalan oke, dia masalah bupati. Itu beda kan? Berpengaruh pada ibadahnya, tidak sama ketika tempat tertentu dan tempat tertentu tidak sama. Itu kata Imam Malik begitu. Contohnya orang yang tidak ikhlas salah satunya ketika sendiri beda semangatnya dengan ketika dalam keadaan keramaian. Misalnya di sini dipuji misalnya ayat baca ibu memanggil awet ada dia dalam prakteknya ada alhamdulillah kita kersani Allah. Tapi dengan kayak kata begitu kita akan ngajamin ayat kalau sadaya, tak oke ini lepas ketika dia. Maka kena jalmi ayah anu alhamdulillah nepak dada, alhamdulillah dikadiakan maksudnya. Alhamdulillah. Ngajagan pengeremes, opo kalabat keruta. Padahal tidak alhamdulillah teh alhamdulillah ini lillah kagungan itu pujian. Iya. Pada itu pujian untuk kadia, tapi kagak jalmi alhamdulillah dikadiakan teh. Kadina alhamdulillah. Di kesalahannya lagi itu. Jadi pujiannya dipulangkan ke dirinya lagi, padahal lillah itu li itu punyanya. Udah kesana pujian. Sebab pujian kalau salah nanti menjadikan kita malas. Malas kalau sudah dipuji orang tuh malas. Kadang kita sudah merasa sampai di situ prestasi. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di sifat syirik ini, terutama dalam ibadah, dalam keyakinan. Mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab metode pendidikan di Quran seperti Luqman pada anaknya, yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah. La tusyrik billah. Jangan syirik. Menyebutkan inna syirka la dzulmun adzim. Penutup kadang ikhlas pahili nganggena sareng ridho. Kuduna ridho nu dianggena nyebabkan ikhlas. Contoh, misalnya ada ibu-ibu nyusuh ya banyak, ya mencuci banyak, gitu ya. Kemudian hujan, ketika mencuci banyak itu, ada yang bilang ikhlaskan bahagia, gitu ya. Sans ikhlas tuh pak, ridho loh gitu mah, ridho. Ada ikhlasnya dina amal, karena Allah Subhanahu wa taala. Ari ridho teh nampi kumaha rasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak dalam praktek-praktek keseharian itu kadang tertukar itunya itu. Ikhlas kadang ini jangan sarang itu kadang sarang sang ridho. Ridho misalnya naudzubillah ya. Di musibah-musibah tuh kadang-kadang ada orang anu ketika musibah papaten sedih pisan entos ikhlaskeun bae. Misalnya ikhlas tuh mah sing ridho. Sing ridho tuh yang benar tuh. Sing ridho Allah Subhanahu wa taala, sing ridho ya Allah. Iya. Misalnya sing ikhlas tuh sing ridho pada adanya. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Allahumma ij'alna minal mukhlishin al 'abidin. Allahumma ij'alna minal 'abidin al mukhlisin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.